Ya, perkenalkan saya Dudi Nugroho, saya owner dari Dorut Craft. Ya, teman-teman bisa cek di Instagram, dan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat gantungan kunci seperti di depan kamera ini ya. Nah, kita simak aja videonya berikut ini.
sudah ada bahan dari yang sudah kita edit dan sudah kita cetak ya. Kemudian ini ada skotlet. Nah, ini nanti akan kita laminasi ke bahan stiker transparan yang sudah kita cetak ini dengan menggunakan alat bantu, yaitu di sini menggunakan mesin laminating. Dan di sini kita akan dibantu dengan alas yang sudah dilaminating ya. Ini tujuannya supaya nanti ketika stiker transparan ini masuk ke dalam mesin laminating, ini mesinnya di sini itu nggak menengkuk ke dalam. Jadi kita menggunakan alat bantu kertas yang sudah dilaminating ini. Kemudian kita taruh di atasnya. Ini skotletnya ya, skotlet putih. Di sini saya menggunakan skotlet putih yang glossy. Kalau teman-teman mau menggunakan yang doff juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita akan kupas terlebih dahulu. Sebenarnya tanpa menggunakan mesin laminating pun juga diperbolehkan ya. Cuma untuk supaya hasilnya lebih maksimal dan tidak ada yang menggelembung, kita menggunakan mesin laminating. Ini kita tambahkan di sini dulu. Kita pasang dulu ya. Nggak perlu kita panaskan, kita cukup menggunakan laminasi dinginnya aja, karena kita sudah ada lemnya ya. Masukkan. Teman-teman lihat hasilnya hampir tidak ada gelembung ya, tapi kalau kita menggunakan manual biasanya masih ada gelembungnya. Nah, ini kita lepas.
ini datakan ya. Banyak teman-teman yang minta request, minta dibuatkan video panduannya berapa. Biasanya saya mengerjakannya itu di toko, kebetulan ini toko masih tutup, jadi ngerjain di rumah pagi-pagi. Masih terlihat. Nah, ini kita akan potong. Ini kita potong. Nah, sebenarnya terserah dari teman-teman, entah itu kita laminasi terlebih dahulu baru kita potong, atau kita potong terlebih dahulu baru kita laminasi. Tapi kalau saya sih hematnya kita laminasi terlebih dahulu baru kita potong. Ada dua ya, ada dua belahan, nanti ini kita jadikan satu. Nah, kalau sudah sampai tahap ini kita akan menempelkannya pada akrilik ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 lembar akrilik yang ukurannya itu sudah kita potong. Nah, teman-teman itu bisa, ini akrilik yang saya pakai itu akrilik bekas ya, akrilik bekas. Cuma untuk menghemat akrilik yang ada supaya seperti ini kan pas nih, kan. Untuk itu kita potong terlebih dahulu dengan menggunakan cutter dari akrilik. Nah, cutternya itu seperti ini, beda dengan cutter yang biasa. Cutter akrilik ini harganya sekitar 15.000. Ya, ini akriliknya kita akan cuci terlebih dahulu karena ini akrilik bekas, jadi kebanyakan akriliknya itu kotor ya. Kita sikat terlebih dahulu supaya ini tidak menyebabkan. Tapi kalau akrilik yang anda miliki itu akrilik yang masih baru, cukup bilas saja dengan air. Ini kita sudah ada semprotan di dalamnya itu campuran air sabun dengan air biasa ya. Bisa dilihat, bisa menggunakan air sabun apapun, sampo pun juga bisa, sabun cuci pun juga boleh. Nah, kita semprotkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau sudah, baru kita akan tempelkan stiker transparan yang sudah dilaminasi ke akrilik. Ini serutan untuk pembersih kaca ya.
kita tempel. Walaupun ini sudah tertempel, tapi di dalamnya masih mengandung banyak air. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu matahari untuk mengeringkan, atau kita bisa menggunakan penguapan. Di sini diuap, bisa dengan uap api ataupun dengan hot gun. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan alat bantu, yaitu mesin laminating yang sudah saya miliki. Nah, ini kita sudah panaskan mesin laminatingnya. Kita masukkan akriliknya. Nah, akrilik yang saya gunakan adalah ukuran 1,5 mili. Ini masih bisa dimasukkan, tapi kalau ukurannya lebih dari itu atau lebih dari 2 mili biasanya agak susah untuk memasukkannya. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua akrilik ini ya dengan bantuan double tip. Di sini saya sarankan gunakanlah double tip, tidak menggunakan lem akrilik atau lem yang lainnya, karena kalau double tip itu cepat kering dan tidak membutuhkan waktu untuk mengeringkan. Mau bagian yang mana dulu yang mau kita tutup. Double tip yang lebih besar ya ini, supaya enggak double kayak gini, bisa dikerjakan langsung sekali tempel. Kebetulan lagi kosong, jadi kita pakai seadanya aja. Kalau sudah seperti ini, kita akan lepas gitu. Kita lihat garis bantu ya. Di sini ada garis bantu merah yang sudah disetting. Nah, karena mirroringnya begini, jadi ketika menggabungkan patokannya itu adalah yang ada garis merahnya itu. Jadi ini kita akan cocokkan di bagian sini, ujung ketemu ujung. Saya setting ada alat bantu, yaitu garis merah.
itu di atas keramik. Kita lapisi terlebih dahulu dengan kayu ya, supaya nggak sampai kena ke keramiknya. Kita lubangi kisaran di tengah-tengah. Ke proses pemotongnya. Tahap selanjutnya adalah memotong akriliknya. Di sini saya kenapa melubangi terlebih dahulu, supaya ketika kita memotong itu tidak terlalu mepet dengan yang kita lubangi. Tapi biasanya kalau kita melubanginya itu di akhir setelah memotong, kadang nggak mepet banget. Makanya saya melubangi terlebih dahulu. Nah, untuk memotongnya saya menggunakan mata gergaji yang biasa ini ya, karena ini bentuknya ya persegi, jadi saya menggunakan mata gergaji yang biasa seperti ini, ada pinnya, bisa dilihat. Tapi kalau untuk gantungan kunci yang bentuknya custom yang banyak lekukannya, saya menggunakan mata gergaji spiral. Bisa teman lihat, bisa fokus nggak? Gergajinya itu spiral dan di sini itu pinnya, nggak ada pinnya. Makanya ketika teman-teman barangkali ada yang ingin membeli mesin Scalzo ini, pastikan teman-teman mempunyai penjepitnya seperti ini. Ini biasanya sudah ada di dalam paket pembeliannya ya, tapi barangkali belum ada, teman-teman bisa tanyakan ke pihak tokonya apakah ada penjepitnya atau harus beli tambahan. Ini pemasangannya seperti ini. Nah, karena kita ini tadi yang akan kita buat ada persegi, saya cukup menggunakan mata gergaji yang biasa saja yang sudah saya pasang ini. Kita mulai pemotongannya. Teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru mau memulai, nggak perlu harus dengan mesinnya, bisa menggunakan gergaji yang menggunakan alat yang dipegang tangan seperti ini, yang mungkin nggak terlalu presisi ini ya hasilnya ya. Lagi ya, ada yang presisi, ada yang enggak. Juga ini buat video tutorial. Jadi apalah ini. Nah, nanti kita akan menghaluskan bagian sampingnya supaya bisa bening. Ya, untuk menghaluskan ini, menghaluskan dan membuat dia itu menjadi bening, saya menggunakan alat bantu yaitu gerinda tutup. Nah, gerinda buat teman-teman yang belum punya juga masih bisa menggunakan alternatif lainnya. Di sini saya ada dua mata gerinda. Yang sebelah kiri ini mata gerinda batu untuk menghaluskan, sedangkan yang sebelah kanan ini bahan jeans ya, ini untuk membuat dia kinclong. Nah, untuk
untuk yang pertama kita akan meluluskan terlebih dahulu atau meratakan. Ini saya pasang kain karena saya basah takutnya setrum. Dihaluskan masih seperti ini. Nama saya ini kalau Jawa itu bilangnya petang. Kita akan menghaluskan dengan benda yang menggunakan celana jeans. Bagi teman-teman yang belum punya, bisa menggunakan pembantu di rumah, bisa karpet hijau atau karpet merah, di gosok-gosok nanti biasanya juga ini akan menentukan. Teman-teman ya kan, kok ya tahap terakhir yaitu kita membersihkan akriliknya yang sudah kita bentuk, kita potong. Ini saya menggunakan tisu. Ya, seperti inilah hasil akhirnya. Dan silakan komen barangkali ada yang mau ditanyakan, dan barangkali ada yang mau pesan, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman, sekian dari saya dan terima kasih.